Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat semuanya. Saya Ari Brahmastu hari ini akan coba menyampaikan tentang pelaksanaan program dan laporan manajemen audit. Pertama yang saya sampaikan, apa yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, ada beberapa persamaan antara manajemen audit dan financial audit adalah yang pertama, harus independen. Kedua, harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. Yang ketiga, beberapa teknik dan prosedur audit yang digunakan adalah teknik inquiry, observation, dan inspection. Yang lain menggunakan internal control questionnaires. Selanjutnya, dengan penggunaan statistical sampling. Dan yang terakhir adalah penggunaan jasa komputer spesialis. Selain itu, beberapa persamaan antara manajemen audit dan financial audit, yaitu pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang mempunyai pengalaman. Selanjutnya, harus mendokumentasikan prosedur audit yang dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan, dan temuan-temuan audit dalam kertas kerja pemeriksaan dengan rapih dan disusun secara sistematis. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tahap dalam pelaksanaan manajemen audit. Ini berdasarkan seorang pakar, yaitu Leo Hebert tahun 1979. Terdiri yang pertama, tahapannya berupa preliminary survey atau survei pendahuluan dengan tujuan mendapatkan informasi umum dan latar belakang mengenai semua aspek dalam organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa, agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran mengenai objek pemeriksaan. Yang kedua, tahapannya berupa review and testing management control system atau penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen dengan tujuan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Berikutnya adalah memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika audit diperluas ke dalam detail examination atau pemeriksaan secara rinci. Berikutnya, yang ketiga adalah detail examination atau pengujian terinci. Tujuannya adalah mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, material, dan relevan untuk menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan terhadap kriteria dalam firm audit objektif, dan bagaimana efek dari penyimpangan serta besar kecilnya efek tersebut. Yang keempat, yaitu tahapan report development atau pengembangan laporan. Tujuannya adalah temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran serta harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan audit. Selanjutnya akan saya sampaikan berkaitan dengan audit objek dalam manajemen audit. Adapun tahapannya, yang pertama adalah preliminary survey, kedua menentukan tentative audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara, ketiga kemudian melakukan review and testing of management control system, yang keempat adalah mengubah tentative objektif menjadi firm audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang pasti. Selanjutnya, bahwa di dalam audit objektif mencakup 3 elemen. Yang pertama tentang kriteria atau yang merupakan
Standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Yang kedua, berkaitan dengan audit objektif, elemennya adalah causes atau tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Yang ketiga, itu adalah elemen efek atau akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, bahwa di dalam hal tersebut perlu dievaluasi oleh auditor antara lain. Yang pertama, apakah struktur organisasi dan job description yang terdapat di perusahaan cukup baik dan bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif. Kedua, apakah perusahaan memiliki manajemen kontrol sistem yang baik, diterapkan secara efektif, dan selalu ditelaah serta dimutakhirkan sehingga selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apakah internal kontrol yang terdapat di perusahaan dapat menjamin keamanan harta dan sumber daya perusahaan. Keempat, apakah perusahaan selalu menyusun budget dan apakah selalu dibandingkan antara realisasi dan budget serta dianalisis varian yang terjadi. Kelima, apakah perusahaan memiliki accounting dan operation manual dan apakah kegiatan operasi perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada manual tersebut. Yang keenam, laporan-laporan intern apa saja yang harus disampaikan kepada manajemen dan apakah laporan tersebut disampaikan tepat waktu, dianalisa lebih lanjut, dan dikomentari oleh manajemen. Yang ketujuh, apakah rasio-rasio untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas selalu dibuat dan dibandingkan dengan rasio industri. Audit program dalam manajemen audit. Tahapannya yang pertama adalah pelaksanaan manajemen audit. Auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk questionnaires. Questionnaires tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat di dalam perusahaan. Kemudian dari jawaban-jawaban questionnaires tersebut dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling serta diskusi dengan bagian yang terkait. Sehingga akhirnya auditor menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing dalam perusahaan. Laporan mengenai manajemen audit. Proses penyusunan laporan manajemen audit yang dimulai dari dikumpulnya audit finding sampai dengan dikeluarkan final audit report dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, audit staff menemukan audit finding berupa major deficiency finding maupun minor deficiency finding yang dikumpulkan dalam list of audit finding. Auditor in charge atau team leader ya di sini mereview list of audit finding dan memilih mana yang akan dimasukkan ke dalam konsep laporan. Kemudian audit in charge menyusun konsep laporan yang akhirnya diserahkan kepada audit supervisor untuk direview konsep laporannya. Secara lengkap bisa saya sampaikan bahwa di sini pertama audit in charge itu memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian yang bersangkutan, serta juga memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan. Yang selanjutnya kepada audit
supervisor akan dilakukan review konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada audit manajemen. Selanjutnya, audit manajemen dan audit director mereview konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dan di tahap berikutnya, audit in charge, audit supervisor, dan audit manager mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan. Dan pada tahap berikutnya, audit in charge memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi. Dan dilanjutkan, audit manager mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada audit director untuk ditandatangani. Dan di tahap akhir, audit director menandatangani pemeriksaan untuk diserahkan kepada director. Ini adalah salah satu contoh bentuk questionnaires. Salah satu yang bisa saya berikan contoh terkait masalah marketing questionnaires, apakah sasaran pemasaran dan strategi produk dibuat secara tertulis, di situ dijawab ya atau tidak. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan laporan mengenai manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran tersebut. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari laporan manajemen audit, di mana pertama di situ dilengkapi dengan nomor perihal dan kepada siapa ditujukannya. Terus kemudian paragraf pertama itu berisi penyampaian laporan. Terus kemudian yang kedua lebih kepada pendapat. Terus selanjutnya berupa ringkasan dalam bentuk executive summary di bagian pertama, dan yang lainnya adalah di bagian kedua. Kemudian yang di paragraf akhir disampaikan kerjasama maupun dukungan dari pihak-pihak lainnya, ya, sebagai ucapan terima kasih. Demikian paparan dari saya. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.